Saya sujud. Jangan begitu Ibu. Bukan seperti ini. Maksudnya saya Ibu dengerin dong. Ibu dengerin. Ibu dengerin. Tadi saya bilang ini saya disaksikan Gusti Allah. Saya ngomong saya tambahkan ruangan. Tadi saya ngomong kan Pak Kepala Sekolah. Saya juga sujud di depan. Bapak Ibu mau saya sujud lagi di depan Ibu. Saya nggak masalah. Seorang guru di Bandung, Jawa Barat membuat Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Mensos Risma bersujud di kakinya. Sontak peristiwa Menteri Sosial Tri Risma hari ini sujud di kaki seorang guru di Bandung, Jawa Barat bikin heboh publik. Sosok guru yang membuat Tri Risma hari ini bersujud di kakinya adalah penyandang tunanetra. Guru perempuan berinisial Tri tersebut merupakan guru SLB-A Pajajaran Balai Wiyata Guna Bandung, Jawa Barat. Mensos Tri Risma hari ini bersujud di kaki seorang guru saat berkunjung ke Balai Wiyata Guna pada Selasa 21 Februari 2023. Peristiwa tersebut terjadi saat Tri Risma hari ini menjelaskan masalah hibah lahan sekolah. Semua orang yang ada di sana semuanya terkejut dan ada yang berkata, "Jangan begitu, Bu." Kemudian Tri Risma hari ini dibangkitkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kepala Sekolah SLB Negeri A Pajajaran Gun-Gun Guntara mengaku sudah lama memperjuangkan agar lahan sekolah tersebut dihibahkan Kementerian Sosial. Gun-Gun dan staf guru SLB Negeri A Pajajaran pun langsung menagih janji saat Menteri Sosial Tri Risma hari ini berkunjung ke Balai Wiyata Guna. Para pengajar itu menagih janji Menteri Sosial yang akan menghibahkan lahan seluas 1.600 meter persegi di kawasan Balai Wiyata Guna. Gun-Gun pun mengaku tidak tahu apa alasan rencana hibah dari Kementerian Sosial itu batal dilakukan. Saat ini, kata dia, dampak dari ketidakpastian itu bangunan sekolah mengalami kerusakan. Harapan saya bisa terrealisasi. Rehab sekolah harus sesuai dengan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan jauh dari layak, katanya. Salah seorang guru SLB Tri menambahkan saat ini terdapat 17 kelas untuk seluruh jenjang mulai dari SD hingga SMA dan tidak memiliki ruang pertemuan atau ruang olahraga. Risma mengaku saat itu sempat disetujui terkait hibah untuk kepentingan pendidikan. Namun kata dia selain pendidikan ternyata anak-anak penyandang disabilitas di Balai Wiyata Guna juga memerlukan pekerjaan. Jadi awalnya hibah saya setuju karena ini untuk pendidikan. Tetapi anak-anak disabilitas di sini butuh pekerjaan. Akhirnya kami buatkan kafe untuk mereka dilatih barista, ujar Risma. Menurutnya, Balai Wiyata Guna memiliki banyak fungsi untuk menunjang kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas. Ketika dihibahkan, Risma khawatir dapat menutup kegiatan usaha anak-anak. Makanya, kalau itu saya hibahkan anak-anak untuk usaha akan tutup. Makanya biar saja mereka gabung. Ini sekolah akan kami perbaiki. Sudah, sekarang saya perintahkan perbaikan dan penambahan ruang kelas, katanya.